Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, yang pertama ada Haris Mawan NIM 32, yang kedua ada Dimas Yusuf Afrizal NIM 33, yang ketiga ada Safira Dwi Rezeki NIM 38, akan menyajikan materi mengenai analisis kontrastif, yaitu cakupan, metode, manfaat, dan perbedaannya dengan analisis kesalahan, yaitu analisis terhadap teks negosiasi, teks biografi, teks puisi, dan teks debat. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas analisis bahasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian analisis konstruktif, yaitu merupakan metode sinkronis dalam analisis bahasa untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip yang dapat diterapkan dalam masalah praktis, seperti pengajaran bahasa dan penerjemahan, menurut Krida Laksana tahun 83 halaman 11. Dari pendapat tersebut dapat diketahui, analisis kontrastif bertujuan memberikan penjelasan yang objektif dari segi perbedaan secara berkaidah antara dua bahasa atau lebih yang diperbandingkan. Selain itu, hasil dari analisis konstruktif bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengajaran bahasa, dalam hal ini adalah bahasa asing, penyusunan buku ajar, dan mengurangi kesulitan atau kesalahan berbahasa kedua, serta memberikan sumbangan pada bidang penerjemahan, baik penerjemahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada cakupan analisis konstruktif, yaitu terdapat dua jenis analisis dalam linguistik konstruktif, yaitu analisis terapan dan analisis murni. Yang pertama adalah analisis terapan, yaitu analisis bahasa dengan cara membandingkan bahasa pertama dan bahasa kedua yang bertujuan untuk memecahkan masalah pedagogik pengajaran bahasa. Yang kedua ada analisis murni, yaitu analisis bahasa dengan cara membandingkan bahasa pertama dan kedua yang berorientasi pada studi tipologi bahasa, yaitu pemerian bahasa didasarkan pada ciri-ciri atau tipe-tipe bahasa yang dominan dalam bahasa tersebut. Kemudian metode analisis konstruktif, yaitu cara kerja atau metode yang digunakan apabila kita hendak melakukan analisis konstruktif untuk mengetahui perbedaan antara dua bahasa. Maka yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah tersedianya deskripsi atau pemerian dari dua bahasa yang diperbandingkan. Sebagian ahli linguistik konstruktif seperti Hem menganjurkan pendekatan polisistemik, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa bahasa itu hakikatnya merupakan system of system, seperti sistem fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Kemudian manfaat analisis konstruktif, yaitu ada 4 manfaat, yaitu melalui linguistik konstruktif dapat mengungkap segi-segi perbedaan yang kontras antara bahasa pertama dan bahasa kedua secara berkaidah sebagai kekhasan bahasa masing-masing. Yang kedua, melalui pendekatan konstruktif akan dapat mengungkapkan bahwa perbedaan budaya antara budaya bahasa pertama dan bahasa kedua berimplikasi pada perbedaan-perbedaan perwujudan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah hasil-hasil analisis konstruktif bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengajaran bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa asing, selanjutnya yaitu penyusunan buku ajar dan mengurangi kesulitan atau kesalahan berbahasa kedua. Yang keempat, hasil-hasil analisis konstruktif memberikan sumbangan pada bidang penerjemahan, baik penerjemahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua ataupun sebaliknya. Kemudian ada perbedaan analisis konstruktif dengan analisis kesalahan berbahasa. Hakikat dari analisis konstruktif adalah adanya istilah interferensi dan transfer pindahan untuk mencari kesulitan dalam menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa target. Sedangkan analisis kesalahan berbahasa adalah suatu cara atau langkah kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi kesalahan, mengklasifikasi kesalahan, dan mengevaluasi tingkat keseriusan berbahasa. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu menganalisis ciri kebahasaan terhadap teks negosiasi, biografi, puisi, dan teks debat. Yang pertama, teks negosiasi, yaitu analisis ciri kebahasaan teks negosiasi pada buku ajar bahasa Indonesia kelas 10 semester 2.
Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Dalam teks negosiasi ini menggunakan bahasa persuasif, yaitu terdapat pada kutipan dialog yang diutarakan pada penjual seperti pada kutipan berikut. Penjual, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Kutipan tersebut menggunakan bahasa persuasif, dapat dilihat pada saat penjual menerangkan keunggulan barang yang ia jual, yaitu barang bagus bukan barang karbitan. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat pembeli. Yang selanjutnya menggunakan bahasa interrogatif, yaitu bahasa interrogatif terdapat pada kutipan dialog yang diutarakan pada pembeli seperti kutipan berikut. Yang pada kutipan pertama, pembeli mengatakan, berapa harga sekilo mangga ini bang? Kutipan kedua, pembeli mengatakan, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Kutipan-kutipan tersebut menggunakan bahasa interrogatif, yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi dari barang yang dibeli. Yang kemudian menggunakan bahasa argumentatif. Bahasa argumentatif dalam teks negosiasi ini dapat dilihat pada kutipan berikut, yaitu pembeli mengatakan, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Dalam kutipan tersebut, calon pembeli berusaha meyakinkan penjual dengan berargumentasi saat ini sedang musim buah mangga dan mudah ditemukan di pasaran sehingga harganya bisa lebih murah dari harga sebelumnya. Baik, mungkin dari saya cukup. Akan dilanjutkan oleh Mas Dimas Yusuf Afrizal. Kami persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Haris Mawan, yaitu lanjutan dari ciri kebahasaan teks negosiasi. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun terdapat dalam teks negosiasi pada contoh terdapat dalam dialog berikut. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh mandi sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Dalam kutipan dialog tersebut dapat dilihat bahwa keduanya menggunakan bahasa yang santun. Pembeli meminta untuk memilih sendiri mangga yang akan dibelinya dan penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih mangga tersebut. Keduanya antara penjual dan pembeli masing-masing menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif terdapat dalam teks negosiasi di atas yang dapat dilihat pada dialog berikut. Penjual, 30.000 bu, murah. Kalimat deklaratif yang terdapat dalam kutipan dialog tersebut berupa informasi yang diberikan oleh penjual mengenai harga barang yang ia jual, yaitu harga mengenai buah mangga. Teks selanjutnya adalah teks biografi. Berikut adalah analisis ciri kebahasaan pada teks biografi. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung yang terdapat dalam teks biografi ada beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif dari data yang ditemukan yaitu terdapat pada kata dan pada kalimat 1 dan 2. Kemudian ada konjungsi subordinatif. Kalimat konjungsi subordinatif pada kalimat 1 terdapat pada kata karena, pada kalimat 2 terdapat pada kata untuk, pada kalimat 3 terdapat pada kata tapi. Selanjutnya, jenis konjungsi selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat terdapat dalam teks yaitu pada kata namun yang berada di awal kalimat. Ya, ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata rujukan atau referensi. Jenis rujukannya diantaranya yaitu yang pertama ada rujukan orang. Rujukan orang terdapat dalam kata ia dalam kalimat tersebut, kemudian terdapat dalam kata beliau yang merujuk kepada tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Selanjutnya rujukan tempat yaitu terdapat pada kata di sana pada contoh kalimat teks berikut. Kemudian rujukan benda yaitu terdapat pada kata buku ini yang merujuk pada kata buku, ini merujuk pada kata buku. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan verba atau kata kerja.
Yang pertama ada menggunakan kata verba dasar. Kata verba dasar yaitu kata verba yang memang dari awalnya memang verba yang terdapat pada kata turun dan kembali pada kalimat 1, kemudian kata pulang pada kalimat 2. Selain verba dasar, terdapat jenis verba turunan. Pada kalimat 1 terdapat verba turunan kata membuat yang berasal dari kata buat diberi awalan me, kemudian verba turunan menikah yang diberi awalan me, kemudian verba turunan jalan yang diberi awalan ber, kemudian verba turunan mencoba dari kata dasar coba yang diberi awalan menasal, kemudian verba turunan menjual yang berasal dari kata dasar jual. Ciri kebahasan selanjutnya yaitu menggunakan adjektiva atau kata sifat. Jenis adjektiva juga sama seperti tadi, seperti jenis verba, yaitu ada adjektiva dasar dan adjektiva turunan. Ya, yang pertama adjektiva dasar. Adjektiva dasar merupakan adjektiva yang memang benar-benar dari awalnya merupakan kata sifat. Terdapat pada kalimat 1 yaitu kata sempurna, kalimat 2 yaitu kata cepat dan kata jauh, kalimat ketiga yaitu kata sangat cerdas, pada kalimat keempat yaitu pada kata penuh. Selanjutnya, adjektiva selanjutnya yaitu adjektiva turunan. Adjektiva turunan merupakan adjektiva yang berasal dari bukan kata sifat kemudian diberi imbuhan yang kemudian menjadi kata sifat. Data dalam stek menunjukkan adjektiva turunan terdapat pada kata 1 yaitu kalimat 1 yaitu terdapat pada kata berhasil dari kata dasar hasil diberi awalan ber, kemudian pada kalimat 2 terdapat pada kata menonjol yang berasal dari kata dasar tonjol diberi awalan menasal, kemudian pada kalimat ketiga terdapat pada kata bergengsi yang berasal dari kata dasar gengsi diberi awalan ber, kemudian pada kalimat keempat yaitu pada kata diakui yang berasal dari kata dasar akui diberi awalan di. Demikian yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Safira. Kepada Mbak Safira dipersilahkan. Yaitu yang selanjutnya itu yang E, yaitu menyatakan waktu, peristiwa, dan tempat. Contoh data atau kalimat ya. Pada saat ia kuliah di Jerman, pada tahun 1955, di Essen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Nah, kemudian data yang menyatakan waktu yaitu pada tahun 1955. Kemudian yang menyatakan peristiwa yaitu 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana mendapatkan beasiswa penuh. Kemudian yang selanjutnya yang menyatakan tempat yaitu Jerman. Kemudian contoh yang selanjutnya, beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Yang menyatakan waktu yaitu 25 Juni 1936. Kemudian yang menyatakan peristiwa yaitu Pak Habibie dilahirkan. Kemudian yang menyatakan tempat yaitu Parepare, Sulawesi Selatan. Contoh yang selanjutnya yaitu pada tahun 1967 Habibie menjadi profesor besar atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Yang menyatakan waktu yaitu tahun 1967. Kemudian yang menyatakan peristiwa adalah Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang menyatakan tempat yaitu ITB Indonesia. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 1960 Habibie berhasil mendapatkan gelar diploma Inggris dari Jerman dengan predikat cum laude atau sempurna
dan nilai rata-rata 9,5. Yang menyatakan waktu adalah tahun 1960. Kemudian yang menyatakan peristiwa adalah Habibie berhasil mendapat gelar diploma Inggris dari Jerman dengan predikat cum laude dan rata-rata nilai 9,5. Kemudian yang menyatakan tepat adalah Jerman. Kemudian yang ketiga ada teks puisi. Teks puisi yang dianalisis bisa dilihat di layar, yaitu karya dari Chairil Anwar yang berjudul Doa. Kemudian berikut analisis ciri kebahasaan dari teks puisi tersebut. Yang pertama yaitu pemadatan bahasa. Kata-kata dalam sebuah puisi tidak ditujukan untuk membentuk kalimat dan alinea, tetapi larik dan bait yang sama sekali berbeda hakikatnya. Larik memiliki makna yang lebih luas dari kalimat. Berikut contoh pemahaman bahasa yang terdapat dalam puisi teks doa. Dalam puisi tersebut ada bait yaitu yang berbunyi, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di dalam sunyi. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa penulisan kata-kata dalam puisi tersebut disusun tidak menjadi kalimat biasa, melainkan disusun menjadi sebuah lirik kemudian menjadi bait. Makna puisi tersebut akan berbeda jika tulisan di atas hadir dalam bentuk kalimat yang utuh dan terang benderang. Dengan pemadatan bahasa yang banyak, dampak yang dapat ditimbulkan. Kemudian yang B yaitu pemilihan kata khas. Dalam puisi tersebut terdapat lirik, cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Dalam bait tersebut terdapat diksi cahayamu menjadi sangat kuat karena tidak digunakan oleh penyair-penyair lain. Kata cahaya tentu mengacu pada kata cahaya atau cahaya yang juga bersinonim dengan sinar. Kemudian yang C, pemilihan kata konkret. Dalam puisi doa tersebut terdapat lirik, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Penggunaan kata pintu dalam lirik di pintumu aku mengetuk menunjukkan sebuah makna batas. Batas antara luar dan dalam. Dengan menggunakan kata pintu yang diikuti kata ganti, memiliki pintumu yang mengetuk kepada Tuhan, menunjukkan arti bahwa penyair ingin masuk ke dalam lindungan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ada imajinasi. Di dalam puisi tersebut terdapat lirik, tinggal kerlip lilin di dalam sunyi. Pada kata kerlip, pembaca seolah-olah memiliki lilin dengan nyalanya yang tidak begitu besar. Untuk mengetahui sesuatu yang menyala, kita menggunakan indera penglihatan. Jika larik tersebut dapat disebut sebagai citra atau imaji penglihatan, selain itu juga terdapat imaji peraba, yaitu dalam lirik cahayamu panas suci. Kata panas memiliki hal yang dapat diketahui dengan indera peraba yang ada pada lapisan kulit manusia. Jadi rasa panas ini didapat melalui imaji peraba, seolah-olah merasakan hawa panas dari cahayamu. Kemudian yang E yaitu tipografi. Secara tipografi, puisi doa karya Chairil Anwar ini terbagi menjadi 2 bait. Bait pertama terdiri dari 7 lirik dan bait kedua terdiri dari 8 lirik. Masing-masing lirik disusun dengan sedikit kata. Kemudian yang keempat ada teks debat. Berikut analisis ciri kebahasan pada teks debat. Yang A, menggunakan kalimat kompleks.
Kalimat kompleks dalam teks debat di atas terdapat pada data berikut. Jika kita mengetahui sejarah, para pahlawan kita berusaha untuk mempersatukan bahasa Indonesia. Kalimat di atas merupakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk yang memiliki dua klausa. Kemudian yang B yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi yang terdapat dalam teks debat di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, namun jika berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi akan berlangsung dengan baik. Yang kedua, jika kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas karena sama dengan turis asing. Kemudian yang ketiga, kita membantu orang lain dan orang lain membantu kita. Kemudian yang D yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yang terdapat dalam teks debat dianalisis diantaranya sebagai berikut. 1. Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Mereka bagus di bidang teknologi. Kemudian yang kedua, namun sekarang orang Indonesia malu berbahasa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak modern. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah analisis kontrastif bertujuan mengidentifikasi segi-segi perbedaan atau ketidaksamaan yang kontras atau mencolok antara dua bahasa atau lebih yang dibandingkan. Linguistik kontrastif memiliki dua aspek kajian, yaitu aspek kajian linguistik dan aspek kajian psikologis. Aspek kajian linguistik berkaitan dengan masalah perbandingan bahasa, sedangkan aspek kajian psikologis menyangkut kesulitan belajar, cara menyusun bahan pelajaran, kemudian ada cara menyampaikan bahan ajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 terdiri atas pembelajaran mengetahui teks negosiasi, teks geografi, teks puisi, dan teks debat. Dalam makalah ini, masing-masing teks tersebut dapat dianalisis cara kebahasaannya dengan cara yang berbeda-beda. Ciri kebahasaan teks negosiasi diantaranya yaitu yang pertama menggunakan bahasa persuasif, yang kedua menggunakan bahasa interrogatif, dan yang ketiga menggunakan bahasa argumentatif, yang keempat menggunakan bahasa yang santun, dan yang kelima menggunakan kalimat deklaratif. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks biografi adalah yang pertama menggunakan kata hubung, yang kedua menggunakan referensi, 3 menggunakan verba, 4 menggunakan objektiva, dan 5 menggunakan kalimat yang mengandung informasi tempat, waktu, dan peristiwa. Kemudian ciri kebahasaan teks puisi adalah 1. Pendataan bahasa, kemudian memilih kata khas, yang ketiga kata konkret, 4 pengimajian, dan yang kelima adalah tipografi. Sedangkan ciri kebahasaan teks debat meliputi 1 penggunaan kalimat kompleks, 2 menggunakan konjungsi, dan yang ketiga menggunakan kata rujukan. Demikian presentasi dari kelompok 8, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.